Rangers does eventually test Mikel. He's got Lamine Yamal, and Lamine Yamal into the roof of the net. Enough power to carry it past Michele Di Gregorio. And Kylian Mbappe marks his first Clasico. Very, very tight. More capital punishment for the second time in a week. Pep Guardiola dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia yang didukung oleh kemampuannya melatih klub top Eropa dengan materi pemain kelas dunia. Bagaimana jika para pemain yang paling sering tampil di bawah asuhan Pep digabungkan menjadi satu tim? Kami coba menyusun pemain utama yang menjadi andalan Pep Guardiola. Ederson. Selama 4 tahun di Barcelona, Victor Valdés menjadi kiper pilihan utama Pep Guardiola. Namun Ederson mencatatkan lebih banyak penampilan selama Pep melatih. Dengan lebih dari 350 penampilan, Ederson menjadi kiper yang paling sering dimainkan oleh Pep. Ketika Pep pertama kali tiba di Etihad, salah satu keputusan paling kontroversial yang ia ambil adalah menggantikan Johar dengan Claudio Bravo yang berujung ketidakpuasan terhadap performa kiper asal Chili tersebut. Pada tahun 2017, Ederson didatangkan dari Benfica. Kemampuannya dalam mengendalikan bola dan melakukan operan panjang menjadikannya pilihan utama Pep di posisi penjaga gawang. Kyle Walker. Kyle Walker bergabung dengan Manchester City pada saat yang sama dengan Ederson setelah dibeli dari Tottenham Hotspur dengan harga 45 juta pounds. Sejak kedatangannya pada 2017 lalu, ia langsung menjadi pemain andalan Pep. Kecepatan dan insting menyerangnya sesuai dengan filosofi permainan menyerang yang diterapkan Pep. Kyle Walker berhasil menggeser Dani Alves dari Barcelona sebagai bek kanan yang paling sering dimainkan oleh Pep. Namun pada musim 2022-2023, ia mengalami penurunan menit bermain yang disebabkan seringnya Pep bereksperimen dengan formasi 3-2-4-1, di mana Kyle Walker dinilai kurang cocok untuk bermain dalam sistem tersebut. John Stones. Ketika Pep Guardiola bergabung dengan Manchester City, salah satu tujuannya adalah mengubah tim agar bisa bermain dengan penguasaan bola. Pep mendatangkan John Stones dari Everton dengan harga 47 juta pounds yang menjadi salah satu pemain penting di awal era Pep bersama The Citizens. Selain bermain sebagai bek tengah dalam skema 4 bek atau 3 bek, John Stones juga pernah diposisikan sebagai bek kanan. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk bermain sebagai gelandang bertahan bersama Rodri. Dengan lebih dari 260 penampilan di bawah asuhan Pep, tak heran jika ia tetap menjadi andalan Pep hampir di setiap musim. Gerard Piqué. Saat Pep Guardiola pertama kali menjabat sebagai pelatih Barcelona, beberapa keputusan yang diambilnya sempat muncul keraguan seperti melepas Samuel Eto'o. Salah satu keputusan terbaiknya adalah memulangkan Gerard Piqué dari Manchester United. Sejak bergabung pada 2008, Pep dan Piqué berhasil meraih berbagai trofi mayor. Kendati demikian, Piqué tetap menjadi bek tengah andalan Guardiola. Dari 616 penampilannya bersama Barcelona, 183 diantaranya tercatat di bawah asuhan Pep. Eric Abidal. Pep Guardiola pernah memiliki banyak bek kiri hebat selama masa jabatannya di Manchester City, seperti Joao Cancelo, Alexander Zinchenko, Fabian Delph, dan Gaël Clichy.
Namun bek kiri yang paling sering dimainkan oleh Pep adalah Eric Abidal saat masih di Barcelona. Eric Abidal mencatat banyak gelar bersama Pep, salah satunya dalam meraih gelar Champions League pada 2011, sekaligus menjadi pencapaian terakhirnya bersama Barcelona karena setelah itu, ia didiagnosis mengidap kanker. Rodri. Sergio Busquets adalah pemain inti dari permainan tiki-taka Pep Guardiola di Barcelona. Namun penampilan Fernandinho bersama Pep Guardiola telah melampaui catatan Busquets. Fernandinho bergabung dengan Manchester City sejak 2013, jauh sebelum Pep datang pada 2016. Meski Pep melakukan perubahan besar dalam tim, Fernandinho berhasil bertahan dan langsung cocok dengan filosofi permainan Pep. Selama 8 tahun di Manchester City, Fernandinho memenangkan 5 gelar Premier League, dengan 4 diantaranya diraih bersama Pep Guardiola. Sebagai alternatif di posisi gelandang bertahan, ada Rodri yang telah mencatatkan lebih banyak penampilan dari Sergio Busquets dengan 260 pertandingan. Rodri tetap menjadi pilihan utama Pep sebagai gelandang bertahan di Manchester City. Ilkay Gundogan. Pep Guardiola mengagumi Ilkay Gundogan sejak masih melatih Bayern Munchen ketika sang pemain bermain untuk Borussia Dortmund. Setelah Pep bergabung dengan Manchester City, ia langsung mendatangkan Gundogan dari Jerman. Meski musim debutnya sering terhambat oleh cedera, Gundogan cepat beradaptasi dengan gaya permainan Pep. Begitu pulih, ia langsung menjadi gelandang box-to-box andalan Pep di lini tengah The Citizen. Kevin De Bruyne. Dari berbagai posisi yang ada, mungkin Pep memiliki banyak pemain hebat di posisi gelandang tengah. Sebut saja Xavi dan Iniesta yang menjadi sumber kreativitas di Barcelona, atau Thomas Müller dan Toni Kroos di Bayern Munchen. Namun yang mengejutkan adalah para pemain tersebut tidak ada dalam daftar ini. Kevin De Bruyne bukanlah pilihan buruk, mengingat ia adalah satu-satunya pemain Manchester City yang diwariskan ke Pep. Bahkan dia menjadi pemain pertama yang mencapai 300 penampilan bersama Pep Guardiola. Lionel Messi. Tak mengherankan jika Lionel Messi ada dalam daftar ini. Ia adalah pemain kesayangan Pep di Barcelona. Tak banyak yang perlu dijelaskan tentang Messi, karena dia memang layak disebut pesepak bola terbaik sepanjang masa. Erling Haaland. Di Barcelona, Pep sering menghadapi tantangan dengan pemain nomor 9 seperti Samuel Eto'o dan Zlatan Ibrahimovic. Namun tak bisa dipungkiri bahwa Pep selalu memiliki penyerang tengah yang mematikan di Eropa, seperti Robert Lewandowski di Bayern Munchen dan Erling Haaland di Manchester City. Kendati demikian, penyerang asal Norwegia tersebut berpotensi memecahkan catatan sebagai penyerang dengan penampilan terbanyak di bawah asuhan Pep Guardiola. Raheem Sterling. Pemain yang paling sering bermain bersama Pep setelah Kevin De Bruyne adalah Raheem Sterling. Winger asal Inggris ini telah mencetak 120 gol dan memberikan 85 assist dari 292 penampilan bersama Pep. Kepergian Sterling dari Manchester City demi bergabung dengan Chelsea sempat menjadi tanda tanya besar. Namun Sterling mengungkapkan bahwa ia merasa semakin jarang dimainkan oleh Pep, yang membuatnya perlu mengambil langkah tersebut.